Nah, kalau kalian menganggap ini empek-empek biasa, Anda salah. Ini adalah empek-empek anomali. Nggak pakai ikan kan? Nggak pakai ikan. Tapi tetap enak loh. Teksturnya ya? Tetap enak, teksturnya tuh tetap kenyal sih. Welcome back to my channel Diana Cahya. Hari ini aku akan membuat empek-empek anomali. Kenapa? Karena dia beda dari biasanya. Biasanya empek-empek kan ada campuran ikannya. Kalau misalnya empek-empeknya itu bohongan, alias tidak ada campuran ikannya. Jadi kalian tidak ada alasan yang baik di luar negeri yang kangen nih mau makan pempek nih nggak ketemu ikannya, boleh coba buat dari resep ini. Oke, kita langsung aja untuk bahan-bahannya. Kali ini aku menggunakan tepung terigu serbaguna. Kenapa? Supaya gampang aja dicari ya. Kemudian ada bola deli tepung beras ya. Karena bola deli tepung beras ini ya harumnya alami ya, putihnya bersih, juga bikin enaknya jadi beda. Kemudian di sini aku menggunakan garam, kaldu bubuk, kemudian aku tambahkan ebi ya. Jadi ebi kering ya, setelah direndam dengan air panas kamu bisa haluskan. Tapi kalau kamu nggak mau pakai ebi, skip aja ya, hanya menambah rasa. Kemudian di sini ada bawang putih yang sudah aku haluskan. Kemudian aku tambahkan kecap ikan. Lalu di sini ada air dan juga ada minyak goreng serta telur. Simple kan? Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita akan celupkan semua bumbu-bumbunya ya, mulai dari garam, kaldu bubuk, ebi. Ini ya, ada garam, kita celupkan ke dalam air. Kemudian ada kaldu bubuk ya. Kemudian ada ebi. Ini aku masukkan ke dalam air. Bawang putih yang sudah dihaluskan, celupin aja, diaduk-aduk. Lalu ada kecap ikan, kita masukin. Lalu ini kita akan didihkan ya, harus benar-benar mendidih. Kenapa? Kalau nggak mendidih nanti kita nggak bisa bikin adonan pempeknya itu lentur. Karena kita menggunakan bola deli tepung beras, maka ini airnya harus benar-benar mendidih. Nah, ini tepung terigu serbagunanya kita masukin. Terus ini ada bola dari tepung berasnya kita masukin. Ini untuk apa? Jadi kita bikin biang ikannya. Jadi ikan palsunya gitu ya. Nah, setelah air ini mendidih benar, kita akan campurkan ke dalam campuran tepung terigu serbaguna dan bola deli tepung beras. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih, tapi ingat harus benar-benar mendidih ya. Jadi kalau dia nggak benar-benar mendidih, ini nggak akan kenyal ya. Kita masukin semua, pastikan kecampur. Baunya sudah harum banget ya di sini. Bedanya apa sih kalau ditambahkan bola dari tepung beras ya? Di sini nanti itu ya rasanya tuh enaknya jadi beda ya. Terus dia akan lebih isinya tuh full gitu ya. Jadi bener-bener tuh orang tuh kalau yang kita kasih coba itu dia nggak percaya ini nggak ada ikannya gitu ya. Karena teksturnya itu jadinya tuh lebih lembut lagi ya daripada dia menggunakan full terigu. Untuk resepnya kalian nanti bisa lihat di description box di bawah ini ya. Begini. Nah, kemudian karena aku nggak mau ada yang menggumpal, jadi aku akan mixer ya. Kalau kita menggunakan daging ikan yang beneran kan memang dia sudah halus ya teksturnya, tapi kalau menggunakan yang anomali atau ala-ala begini, dia harus dihaluskan ya. Menggunakan hand mixer kita akan haluskan. Terus masukin telur. Kita mixer. Nah, mixernya low speed aja ya, kita tujuannya cuma buat nyampur aja. Nah, adonannya seperti ini tapi kan masih hangat ya. Jadi aku nggak masukin bola deli tepung tapioka karena di sini biasanya kan menggunakan tepung sagu. Kali ini aku menggunakan bola deli tepung tapioka ya. Nanti kita akan masukkan setelah adonan ini dingin. Jadi kita dinginkan dulu. Sambil nunggu dia dingin suhu ruang, kita akan bikin sausnya. Nah, untuk sausnya aku menggunakan cuko merah ya. Biasanya kan aku kalau yang aku sering share kan bikin cuko yang hitam itu ya. Nah, ini aku akan bikin cuko merah. Kalau nggak salah ini cukonya khas Bangka ya. Ini bahannya gampang banget. Ada cabai keriting merah seperti ini. Kemudian ada air. Aku ada sedikit garam ya. Lalu di sini ada bola deli gula halus.
Kemudian di sini aku menggunakan tauco. Ini kalian boleh tauco manis atau asin, mau pakai yang sudah jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian beli yang masih bentuknya harus diolah tuh ya, kalau yang kualitasnya bagus itu kalian tinggal cuci aja, karena tauco itu kan asin banget. Kalian cuci aja, habis itu dikukus dulu supaya apa? Supaya gampang hancurnya gitu. Kalau ini aku langsung pakai yang sudah siap saji ya, jadi gampang aja. Terus di sini ada bawang putih halus. Kemudian ini kesukaan aku ada jeruk songkit namanya. Tanpa ini kita nggak bisa bikin ini jadi cukup merah yang rasanya khas ya. Jadi ini rahasianya ya. Ini yang suka banget. Terus di sini ada gula merah yang sudah aku sisir. Kemudian di sini ada air matang. Kalau aku kali ini mau bikinnya lebih simpel aja ya. Pertama-tama kita akan masukkan cabai keritingnya dulu, cabai merah keritingnya, sedikit air. Dan aku kasih garam ya dikit biar ada kayak balancing gurih-gurihnya gitu ya. Nah, ini aku akan didihkan sebentar. Tujuannya untuk apa? Supaya bau langunya dari cabenya ini hilang ya. Nah, ini sampai bagaimana? Nanti sampai airnya ini sat ya. Airnya ini udah mengering. Nah, itu udah cukup. Kita matiin ya, lalu kita pindah. Biarkan dia dingin dulu. Kita akan potong-potong dulu jeruknya ya. Nah, ini kita saring tujuannya supaya bijinya ya nggak ikut ya. Nah, untuk cabenya tadi kita potong-potong supaya gampang aja dihalusinnya, karena aku halusinnya nanti dengan blender ya. Bola dari gula halus ya, aku masukkan tauconya. Kemudian ada bawang putih yang sudah dihaluskan, air dari jeruknya tadi, gula merah yang sudah diserut ya. Kasar sih ya. Kita tuang ke dalam mangkok seperti ini. Nah, ini kan masih kental ya. Kalau kalian suka kental sih nggak apa-apa ya, tapi biasanya kalau untuk cocolan pempek tuh dia harus cair. Jadi aku tambahkan airnya. Nah, air ini sebetulnya juga selera kamu ya. Mau seberapa ya. Nah, sausnya udah jadi seperti ini, simple ya. Jadi kalau kalian icip-icip nanti misalnya kurang kecut, kalian boleh tambahkan jeruk songkitnya. Nah, udah jadi ya untuk saus cocolannya seperti ini. Nah, cuka merahnya udah jadi. Jadi ini teksturnya aku suka yang agak kasar gini, tapi kalau kalian suka yang halus banget, kalian bisa blender lebih halus lagi. Jadi kalau kalian nggak punya blender, kalian bisa ulek juga ya. Oke, sekarang kita akan membuat empek-empeknya. Nah, adonan ikan boongannya udah dingin ya, udah suhu ruang gini ya. Kita akan masukkan bola deli tepung tapioka ya. Jadi kita akan masukkan ke sini. Aku masukin separuh dulu ya. Ingat, kalau sudah masuk tepung tapioka, itu aduknya harus dengan lemah lembut ya. Nggak boleh diuleni sampai sebegitunya, nanti dia akan keras seperti batu ya. Atau lihat. Ini tidak aku tekan ya, jadi aku cuman pelan banget ngulennya gini ya, jadi nggak aku remes ya, supaya dia tetap lembut ya. Terus bersihkan tangan kita. Nah, untuk mengerjakan pempek jangan takut kotor ya, pasti nanti kita akan belepotan tepung tapioka ya. Nah, adonan pempeknya udah jadi seperti ini. Lalu kita akan bikin, pertama pasti pempek kapal selam ya, pasti itu nanti aku ada tipsnya. Kemudian di sini ada alatnya, nih aku ada namanya pirikan, ini mini pirikan, karena hari ini aku akan buatnya mini-mini. Ini sebenarnya alat untuk mengambil daging ikan, ya, pakai ini. Tapi ini juga alat untuk membuat pempek keriting, ya. Terus yang satu lagi kita akan bikin lenjer, dan terakhir kita akan bikin lenggang. Kita kocok. Nah, kemudian kita akan saring. Aku biasanya saringnya menggunakan cup seperti ini supaya gampang aja tuangnya ya. Nah, kenapa disaring? Supaya nanti waktu kita belah empek-empek kapal selamnya tuh bagus ya. Jadi kuningnya itu nggak lobang-lobang. Nah, aku punya tips ya. Jadi untuk bikin empek-empeknya supaya gampang, kita butuh telenan ya seperti ini. Terus aku selalu beri alasnya kain gini supaya dia nggak gerak-gerak ya. Nah, untuk kalian yang jualan atau mau yang ukurannya sama, kalian harus timbang ya. Jadi ukuran timbangan berapa itu sesuai selera kalian masing-masing. Jangan lupa tangan harus dilumuri dengan bola dari tapioka. Kemudian telanannya juga gini.
ya, terus ini juga sedikit. Jadi ini aku akan timbang 35. Nah, jangan lupa untuk airnya supaya dipanasin. Nah, ini sudah ditimbang 35 gram ya. Kita boleh jadiin satu begini, satu tangan aja. Terus kita tinggal gini. Kita biarkan di sini. Ya, kita timbang lagi. Aku mau bikin kapal selam ya. Kalau kapal selam tuh aku sarankan waktu setelah diisi langsung dituang ke air ya, air yang mendidih ya. Jadi pastikan airnya mendidih duluan. Tapi kalau seperti model Lenjer gini, nggak apa-apa ya, dibuat dulu boleh. Nah, airnya sudah mendidih ya. Kalau kalian mau beri sedikit minyak juga nggak apa-apa, tapi aku nggak ya, aku skip ya. Jadi hanya air murni saja. Kemudian kalau sudah mendidih begini, kita akan kecilkan apinya. Kenapa kita kecilkan? Supaya permukaan pempeknya itu mulus ya. Ya. Lalu kita akan bikin yang kapal selam. Ini kita giniin aja. Jangan ditekan. Ya, kita cuman buletin aja. Ini lengket ya, tuh lihat ya, lengket-lengket di tangan gitu. Kita harus pegang tapioka lagi ya. Kita akan lobangin, jangan lupa tangan pegang tepung tapioka. Bolongin dulu dengan tangan, dengan telunjuk ini. Bolongin, lalu aku lanjutin dengan jempol supaya apa? Supaya isinya banyak ya. Nih, gede ya. Lalu kita akan tutup sebagian supaya kita nggak kerja dua kali ya. Jadi kita sisakan aja kecil. Jadi gini, kita miring, kita isi. Ini ya, kita tutup bagian atasnya, tarik. Nah, ini kayak gini. Pastikan dia rapat supaya nggak bocor, lalu kita jeburkan ya. Aku lebih suka bikin satu, aku jeburin, bikin satu kita jeburin karena adonannya supaya nggak kering ya. Nah, terus terakhir kita bikin keriting, aku juga timbang supaya hasilnya sama ya. Tuh, kita tekan. Tuh, panjang ya. Untuk empek-empek keriting yang baik, dia nggak akan ngempel ya. Jadi dia masih ada kayak rongga-rongganya. Jadi kayak mie yang tersusun. Jadi kalau dia sudah ngempel dipotong udah jadi kempel tuh bukan keriting ya. Nah, untuk kapal selamnya ini belum mateng. Kenapa? Ini taunya. Walaupun dia udah ngambang, tapi yang perut gendutnya itu harus benar-benar udah di atas. Jadi telur di dalamnya itu matang. Kalau masih seperti ini dia masih doyong, itu belum matang ya. Nah, untuk ini, untuk lenjernya dia sudah goyang-goyang, sudah berenang-renang sendiri. Ini berarti udah matang. Nah, sebenarnya seperti ini udah siap untuk disantap ya. Tapi kan banyak kan kita orang Indonesia lebih suka digoreng. Nanti kita akan goreng sekalian bikin lenggang. Nah, ini jadi bagian gembungnya. Ini udah sejajar, jadi udah nggak miring-miring. Ini berarti udah matang. Kita angkat. Nah, empek-empek anomalinya udah jadi. Tadi aku sudah buat lenjer, kapal selam, keriting ya. Juga tadi aku janjikan aku akan bikin versi yang lenggang. Lenggang itu sebenarnya simple ya. Dia hanya telur yang dicampur dengan lenjer yang sudah dipotong-potong. Nanti akan tunjukkan caranya gimana. Bahannya, aku akan pecahkan satu telur. Ini kita akan potong. Jangan, jadi kalau misalnya dalamnya masih ada tepung-tepungnya itu berarti belum matang. Jadi kita masukin ke dalam telurnya. Kita campur. Seperti ini, terus kita biarkan dia matang ya. Nah, supaya dia matang sempurna jangan lupa dibasting ya. Atasnya dikasih minyak gini, disiram-siram supaya dia matang aja. Nah, ini kalau sudah dia kelihatan sudah kokoh, kita boleh lepas ininya ya. Lalu kita balik. Wih, cakep kalau omega. Nah, ini udah matang, kita akan angkat ya. Sekarang kita akan goreng semuanya. Kita masukin ya. Nah,
Nah, empek-empek anomalinya sudah selesai. Kalian kira-kira tim rebus apa tim goreng sih? Komen di bawah ini ya, biar aku tahu kalian suka yang mana. Nah, untuk detail resepnya kalian bisa lihat di description box di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagram boladeli.id untuk melihat keterangan produk-produk mereka lebih lanjut. Oke, untuk membuktikan bahwa empek-empek anomali ini enaknya jadi beda dengan menggunakan tepung beras dari Bola Deli, aku akan memanggil salah satu tim digital aku untuk mencobanya karena dia nih asli orang Bangka. Aku panggil ya. Ayo aku panggil Martin. Jadi ini jujur ya dari tim kreatif kita ya. Jadi ini empek-empek anomali itu jadi beda ya. 1 sampai 10 berapa nilainya? Ini nggak pakai ikan kan, Ci? Nggak Ya? pakai ikan. Tapi tetap enak loh. Teksturnya ya? Tetap enak, teksturnya tuh tetap kenyal sih, Ci. Iya, karena ada tepung beras dari Bola Deli dan tepung tapioka dari Bola Deli. 9 ya, Ci? Yeay! Karena 10 sempurna hanya milik Tuhan. Thank you, Martin. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk mencoba untuk menggunakan produk-produk dari Bola Deli. Sampai ketemu. Bye-bye.